Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia, selamat berjumpa bersama Ibu Delia Harjono, guru dari SD Negeri 11 Lubuk Alung. Ananda sekalian, Ananda dapat melihat gambar seekor sapi yang sedang memakan rumput. Nah, hari ini berkaitan dengan gambar tersebut, kita akan belajar tentang materi organ pencernaan pada hewan ruminansia. Pastinya Ananda akan tertarik. Oke, kita simak tayangan selanjutnya. Nah, Ananda, pengertian dari hewan ruminansia. Secara etimologi, kata ruminansia berasal dari bahasa Latin yakni ruminae, yang berarti mengunyah kembali. Dalam ilmu peternakan, hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak, yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan dengan sistem pencernaan dalam 2 langkah. Meskipun demikian, semua hewan herbivora itu tidak termasuk pada kelompok ruminansia ini. Hal tersebut karena ciri utama dari hewan ruminansia adalah memiliki 2 fase mengunyah sebelum makanannya dapat dicerna di perut. Nah, Ananda semua, di sini adalah contoh-contoh dari hewan ruminansia, yaitu ada sapi, domba, kambing, kerbau, kijang, bison, banteng, anoa, rusa, dan jerapah. Oke Ananda, ciri-ciri hewan ruminansia adalah yang pertama, di dalam perutnya terdapat 4 bilik dan kaki dengan jumlah hanya 2 jari saja. Yang kedua, memiliki gigi seri atas berkurang atau bahkan tidak ada. Yang ketiga, biasanya makan atau memamah rumput secara cepat, kemudian memuntahkannya kembali dan memakannya kembali. Yang keempat, di dalam perutnya memiliki 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, di sini ada gambar organ pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, ada mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan anus. Rongga mulut. Di dalam mulut pada hewan ruminansia terdiri atas gigi, lidah, kelenjar ludah, atau saliva. Bagian kelenjar ludah saliva ini merupakan cairan kompleks yang memiliki komponen organik dan komponen anorganik. Saliva untuk membantu penelanan dan suplai nutrien mikroba. Makanan yang masuk ke dalam mulut secara mekanik akan dihancurkan dengan gigi dan campuran saliva. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus adalah kerongkongan, merupakan saluran untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus ini terdapat daerah yang disebut faring. Di dalam faring terdapat klep, yakni epiglotis yang mengatur supaya makanan tidak masuk ke bagian trakea. Fungsi utama dari esofagus ini adalah untuk menyalurkan makanan menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, lambung. Nah, Ananda semua, lambung pada hewan sapi ini memiliki 4 ruangan yang berbeda, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang pertama adalah rumen, yang biasa disebut perut besar. Rumen ini dapat disebut sebagai kantong besar yang memiliki kapasitas sekitar 80%. Beberapa bagian rumen mempunyai pupil layaknya handuk dan tidak berkelenjar. Di dalam rumen terdapat banyak bakteri yang turut berguna untuk proses pencernaan makanan.
Selanjutnya ada retikulum yang disebut perut jalan. Retikulum berfungsi sebagai penahan partikel pakan, terutama ketika tengah terjadi regurgitasi rumen. Regurgitasi adalah suatu keadaan di mana cairan naik ke atas lambung. Selanjutnya ada omasum yang dinamakan perut kitab. Permukaan dindingnya memiliki wujud lipatan dan kasar dengan 5 lamina yang menyerupai duri. Selanjutnya ada abomasum atau perut masam. Sebagian besar proses pencernaan hewan ruminansia terjadi pada bagian ini. Pada dinding abomasum terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung dengan kandungan pepsinogen, garam, anorganik, mukosa, asam hidroklorat untuk penyerapan vitamin B12 secara efisien. Selanjutnya usus halus. Usus halus pada hewan ruminansia memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus ini panjangnya sekitar 22-30 kali dari panjang tubuh hewan ruminansia itu sendiri. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar pada hewan sapi memiliki 2 bagian dasar, yaitu cecum dan colon. Bagian cecum berbentuk seperti kantong yang mencabangkan diri dari usus besar dan terletak mengarah ke arah belakang. Sementara bagian colon memiliki bentuk gulungan layaknya obat nyamuk dan terletak ke arah naik datar dan turun. Selanjutnya yang terakhir Ananda, ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian lubang tempat pembuangan feses dari tubuh hewan sapi. Sebelum dibuang melalui anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Sementara pada bagian anus yang sebagai lubang pembuangan kotoran dikendalikan oleh otot sphincter yang juga membantu melindungi pembukaan anus. Nah, Ananda semua, tibalah kita di akhir pembelajaran. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.